Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Metode Mind Mapping sebagai bentuk motivasi belajar dan kreativitas siswa di SDN 4 Tosaren. Seperti yang kita ketahui, dalam proses belajar mengajar, banyak sekali faktor yang menjadi salah satu penyebab berhasil atau tidaknya dalam proses belajar mengajar. Hal yang melatar belakanginya yaitu motivasi dalam belajar. Karena dengan motivasi, di sini akan menambah suasana belajar menjadi menyenangkan. Selain motivasi, perlu adanya kreativitas siswa, yang mana di situ kreativitas juga sangat berpengaruh terhadap baik hasil belajar siswa maupun yang lainnya. Rumusan masalah di sini saya mengambil bagaimana pengaruh metode mind mapping terhadap motivasi belajar siswa di SDN 4 Tosaren. Yang kedua, bagaimana pengaruh metode mind mapping terhadap kreativitas siswa di SDN 4 Tosaren. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara motivasi belajar dan kreativitas siswa di SDN 4 Tosaren terhadap penerapan metode mind mapping. Manfaat yang dapat kita ambil dari sini yaitu manfaat teoritis, yang mana untuk mengetahui kebenaran mengenai teori-teori tersebut. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis, yang mana di situ bagi penulis bisa menambah pengalaman atau wawasan. Dan yang kedua bagi akademik menambah informasi dan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Selanjutnya yaitu deskripsi teori. Di sini deskripsi teori termasuk dalam penelitian pengaruh, yang mana di situ memiliki hipotesis penelitian. Yang pertama, H0 tidak terdapat pengaruh metode mind mapping terhadap motivasi belajar siswa di SDN 4 Tosaren. H1 terdapat pengaruh metode mind mapping terhadap motivasi belajar siswa di SDN 4 Tosaren. Yang kedua yaitu H0 tidak terdapat pengaruh metode mind mapping. H1-nya terdapat pengaruh metode mind mapping. Dan yang ketiga, H0 tidak terdapat korelasi antara motivasi belajar dan kreativitas siswa terhadap penerapan metode mind mapping di SDN 4 Tosaren. H1 terdapat korelasi antara motivasi belajar dan kreativitas siswa terhadap penerapan metode mind mapping di SDN 4 Tosaren. Selanjutnya yaitu teori dan konsep. Sesuai dengan judul yang sudah saya ambil dalam penelitian di SDN 4 Tosaren, di sini saya akan membahas tentang metode mind mapping. Mind mapping atau biasa disebut dengan peta pemikiran, yaitu bisa diartikan sebagai suatu cara untuk mencatat kreatif dan efektif. Di sini juga saya menjelaskan tentang motivasi belajar, yang mana motivasi adalah sebuah dorongan yang mana di situ mampu membangkitkan gairah individu dari siswa ataupun daya keaktifan dari siswa tersebut. Selanjutnya yaitu di sini saya juga menjelaskan tentang kreativitas siswa, yang mana di situ memunculkan ide-ide atau inovasi baru yang mana akan membawa perubahan yang cukup baik untuk siswa tersebut dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yang mana berpusat pada data yang berupa angka ataupun nilai hasil dari pengukuran yang telah dilakukan oleh seorang peneliti dalam penelitian tersebut. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Di sini variabel penelitian merupakan sebagai suatu variasi tertentu yang mana dipergunakan khusus untuk dipelajari, dipahami, dimengerti, dan selanjutnya disimpulkan isinya. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama variabel bebas, yang mana di situ merupakan variabel yang menjadi sebab ataupun akibat. Yang kedua yaitu variabel dependent, yang mana di situ variabel yang terikat, yang
dipengaruhi oleh variabel bebas. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Di sini berbicara tentang populasi, populasi merupakan semua individu yang dipergunakan dalam penelitian dan nantinya akan dikenai generalisasi. Sedangkan sampel merupakan bagian atau wakil yang dipergunakan dalam proporsi yang diteliti dalam penelitian tersebut. Selanjutnya tentang metode pengumpulan data. Di sini saya di SDN 4 Tosaren menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode tes, metode angket, dan metode dokumentasi. Selanjutnya instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan instrumen tes, instrumen angket, dan instrumen dokumentasi. Berbicara tentang prosedur penelitian, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan, di sini yang perlu dilakukan yaitu membuat surat izin untuk dipergunakan dalam penelitian yang mana akan diberikan ke pihak sekolah, mengizinkan atau tidak mengizinkan kita melakukan penelitian atau tidak di sekolah tersebut. Selanjutnya menentukan materi yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Di dalam sebuah tahap pelaksanaan di sini dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya penelitian pada sekolah yang dituju, termasuk di SDN 4 Tosaren. Yaitu selanjutnya tahap akhir penelitian, yang mana di sini di dalam tahap akhir perlu dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu memberikan nilai akhir, melaksanakan pengujian, memberikan evaluasi, mengolah data yang sudah didapatkan, dan memberikan kesimpulan atas hasil penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu uji coba instrumen. Ada beberapa tahap juga di dalam uji coba instrumen. Di sini yang pertama tahap deskripsi data. Langkah yang ditempuh yaitu menyiapkan data tentang pengaruh penggunaan metode mapping yang dipergunakan selama penelitian di SDN 4 Tosaren. Tahap yang kedua yaitu tahap pengujian persyaratan, yang mana di situ meliputi uji normatif dan uji homogenitas. Yang pertama yaitu uji normatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel itu berdistribusi normal atau tidak. Dan yang kedua, uji homogenitas, yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen memiliki varian yang sama ataupun tidak. Selanjutnya yaitu analisis statistik inferensi atau biasa disebut dengan tahap pengujian hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis 1 dan 2 dan uji hipotesis 3. Yang pertama yaitu uji hipotesis 1 dan 2. Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika nilai sigma 2 tilde lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang kedua yaitu jika nilai sigma 2 tilde kurang dari sama dengan 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya yaitu uji hipotesis 3. Di sini diuji dengan menggunakan uji MANOVA. Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika nilai sigma lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang kedua, jika nilai sigma kurang dari sama dengan 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sekian presentasi proposal kuantitatif dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.